Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan ya. Pak Hadi sih suka ngechat tiba-tiba. Mendingan saya lari 10 kilo Pak daripada suruh duduk di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat karunia-Nya, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan salah satunya adalah nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dan berkumpul di Masjid Al-Hakim yang mulia ini. Sama-sama kita telah menjalankan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah, dan insya Allah setelah ini dilanjutkan dengan materi kuliah subuh. Salawat teriring salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kelak kita sebagai umatnya di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang kita hormati ya guru kita, Ketua DKM Masjid Al-Hakim, Bapak Ustadz Farhan Hidayat beserta jajaran ya, yang sama-sama kita hormati ya, penasehat dan tokoh masyarakat yang ada di Villa Gading. Yang kita hormati tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang kita cintai, yang mana kita semua hadirnya dan duduknya kita di Masjid Al-Hakim ini semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sehat, diberikan kemudahan dalam memahami dan mempelajari apa yang akan kita temui atau pelajari. Amin. Bismillah. Sebelumnya ingin disclaimer terlebih dahulu ya. Jujur ya, saya juga agak malu juga ya Pak Ustadz Farhan, Pak Endar, karena di sini banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang secara keilmuan jauh melebihi saya masih banyak kurang. Ya, untung istri saya nggak hadir ya. Tadi saya sirap sih disuruh tidur. Ya. Nah, jadi apabila yang nanti saya sampaikan secara kata, ucapan, susunan, atau hal yang disampaikan ada yang kurang tepat, kurang pas, semata-mata itu datangnya dari saya. Dan apabila memang sesuai dan benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon dibukakan pintu maaf di awal saya sampaikan. Kemudian apa yang saya sampaikan ini pastinya bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui. Karena di awal tadi saya sampaikan di sini masih lebih banyak yang memang secara keilmuan lebih dibandingkan saya terkait ilmu keagamaan. Nah, adapun materi yang coba saya bawakan yakni berbaik sangka. Bahasa Arabnya husnuzon, bahasa Sundanya positive thinking. Berbicara mengenai berbaik sangka secara pengucapan, secara teori itu gampang. Namun secara praktek kira-kira gampang apa susah Bapak-bapak Ibu-ibu? Ya. Penuh tantangan. Ya. Ya kita bisa ambil contoh ya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu mengalami banyak hal yang ternyata itu di luar dugaan. Yang mana hal itu kita langsung ya dengan segampang itu menyimpulkan, jangan-jangan begini nih, jangan-jangan begitu tuh. Jadi kita udah udah negatif thinking aja ya. Nah, saya sendiri pernah ada pengalaman waktu mau pulang kampung. Tiba-tiba mobil udah dipanasin, segala sesuatu udah ready, udah dandan rapi lah, udah ganteng lah, paripurna. Tiba-tiba ban mobil saya yang belakang itu kempes.
Nah, jadi itu udah campur aduk. Ini udah siap, ini udah rapi. Oh, kenapa tiba-tiba ban mobil belakang kempes gitu. Ya otomatis akhirnya kan nggak mungkin saya minta Pak Karyono ya. Pak Karyono udah di lautan ban. Nah, jadi mau nggak mau kan, sebelumnya saya juga nggak pernah yang namanya ganti ban sendiri. Itu ya belum pernah. Itu seumur-umur baru pertama kali sendiri ganti ban. Ya nggak tahu juga gimana caranya. Udah di rumah lantai garasi juga miring, ini bener atau enggak, masang si dongkraknya itu udah di sasisnya atau enggak. Ya di situ awalnya ya pasti kesel, pasti kenapa sih begini, udah rapi, udah segala sesuatu udah siap, kenapa ada seperti ini. Ya di situ memang saya banyak mengalami ya, wah jangan-jangan ya udah berpikiran tuh aneh-aneh itu. Oh, ini perjalanan mau ke kampung jauh, jangan-jangan di jalan nanti ada begini, di jalan ada begitu. Apapun itu udah saya alami pada saat si kempes itu. Nah, ya seperti itulah memang manusiawi ya, khususnya diri saya sendiri. Seringkali pada saat melihat sesuatu itu kita hanya melihat dari angle yang kita pahami, padahal segala sesuatu ya kita harus melihat secara 360 derajat atau secara keseluruhan, sehingga kita bisa menyimpulkan apa maksud dan tujuannya. Ya, mungkin setelah ini saya akan tampilkan sebuah video ya, kita nonton iklan dulu. Biasanya iklan-iklan Thailand tuh suka banyak hikmah ya, dan yang kita bisa ambil. Jadi sambil ibu-ibu ya menikmati makanan, bapak-bapak sambil nyender ya, bisa lihat video ini terlebih dahulu. Ini iklan CCTV sebenarnya.
selalu ada cerita lucu. Jadi alhamdulillah udah ada CCTV di sini. Oke. Baik. Jika kita tadi lihat video, kayaknya seruan nonton videonya sampai selesai Bu ya, dibanding dengerin tausiah saya. Tapi jika boleh saya menyimpulkan dari video yang tadi kita lihat, mungkin itu agak ya hiperbola, didramatisir ya, namanya juga untuk keperluan konten. Tapi pastinya kita punya versinya sendiri-sendiri, di mana kita itu melihat sesuatu itu langsung menyimpulkan. Seperti yang tadi saya coba sampaikan di awal, kenapa sih sampai timbul berburuk sangka itu? Ya, karena kalau saya sendiri melihat bahwa kenapa saya sampai berburuk sangka, tidak sebaliknya. Karena informasi yang saya dapatkan terhadap sesuatu hal, ataukah penilaian terhadap sesuatu hal itu yang saya terima sendiri itu belum lengkap. Karena belum lengkap, akhirnya timbullah seperti itu, udah negatif kita terhadap orang lain. Seperti contoh di video tadi. Padahal ya Masya Allah ya, di balik yang menurut kita itu kurang baik, ternyata itu lebih baik. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, mungkin kita menyukai sesuatu hal, tapi yang kita sukai itu belum tentu itu baik. Dan bisa jadi kita tidak menyukai suatu hal, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu, bisa jadi ternyata yang kita tidak sukai itu ternyata itu yang lebih baik untuk kita. Jadi tadi kita udah awali ya dengan sedikit video. Ya, bismillah untuk agenda dalam materi kuliah subuh ini, ada pengertian apa sih mengenai berbaik sangka, lalu berbaik sangka dalam Islam, kemudian penerapannya, lalu manfaat berbaik sangka dan kesimpulan. Baik, di sini saya kutip mengenai berprasangka baik atau berbaik sangka ya. Dalam bahasa Arab ya kita udah sering mengenal ya husnuzon ya. Tapi seringnya kayaknya dengeran suuzonnya deh daripada husnuzonnya juga. Yaitulah manusia lebih gampang melihat sesuatu yang jelek atau tidak baik. Adalah bagaimana kita berpikir positif untuk menunjukkan keyakinan bahwa orang lain memiliki niat baik dan melakukan tindakan baik. Ya ini ya berlawanan dengan prasangka buruk ya, yang sering kali menciptakan konflik ya. Jadi ya bagaimana kita berprasangka baik atau tidaknya itu ya kembali lagi ya tergantung penilaian kita, termasuk tergantung sudut pandang atau angle kita melihat. Semakin kita kurang informasi, semakin kita tidak tabayun, besar kemungkinan apa yang kita simpulkan, apa yang kita pikirkan terhadap seseorang ya, bahkan ya kita juga bisa menyimpulkan yang negatif ya terhadap ketetapan Allah. Itu karena kita keterbatasan informasi, kita keterbatasan ilmu dalam melihat sesuatu. Baik, dalam Islam sendiri mengajarkan pentingnya berprasangka baik ya. Ada banyak ya surat Al-Qur'an dan hadis yang menyampaikan mengenai bagaimana kita harus berbaik sangka. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 216 yang mana artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi koreksi ya Pak Ustadz Endar, Pak Ustadz Farhan dan Bapak Ibu semuanya. Jadi konteks rilisnya ayat ini di mana ada perintah untuk muslim di zaman Rasulullah untuk berperang. Nah, di mana pada saat itu ya pasti siapa sih yang mau perang ya, konsekuensinya kan hidup dan mati seperti itu. Namun setelah dikeluarkannya surat ini, akhirnya di situ ada hikmah. Ternyata apa yang kita suka belum tentu itu baik, dan apa yang kita nilai tidak baik Allah Maha mengetahui, bisa jadi itu yang terbaik buat kita ya. Jadi di dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa sesuatu yang disukai oleh kita belum tentu baik di mata Allah. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang dianggap buruk belum tentu buruk di mata Allah, atau jika dibandingkan yang kita sukai atau dibenci.
Ya, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan keberkahan dan petunjuk yang terbaik. Mungkin kita selalu berpikir, kenapa sih yang saya ingin itu ternyata nggak dikabul ya? Ternyata yang kita inginkan saat ini bisa jadi itu belum tentu yang terbaik buat kita. Karena kan disampaikan ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, yang pastinya kan sering kali kita tuh sebagai manusia tuh berpikirnya ingin mendapatkan sesuatu hanya sifatnya yang duniawi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang terbaik buat umatnya itu dunia dan akhirat. Nah, jadi kita sering menilai sesuatu yang baik itu karena orientasinya hanya duniawi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa yang terbaik itu dunia dan akhirat. Bahkan dunia itu porsinya kecil dibandingkan yang akhirat. Namun ya itu tadi ya, karena keterbatasan pemahaman kita, keterbatasan pengetahuan kita, jadi ya pemikiran kita itu yang dibilang baik itu ya sifatnya hanya duniawi aja. Sedangkan akhirat itu jauh lebih penting. Jadi disitulah Allah menyampaikan bahwa belum tentu yang kamu suka itu yang baik, bisa sebaliknya. Kemudian ada surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Jadi ya hikmah dari surat Al-Hujurat ini yaitu larangan untuk berburuk sangka. Karena kalau udah berburuk sangka itu ujung-ujungnya adalah cari-cari kesalahan orang lain. Yang namanya nyari kesalahan orang lain kan paling gampang. Ujung-ujungnya yaitu tadi ya, di sini ada ghibah. Ya, jadi ternyata berburuk sangka itu adalah pintu masuk ke sesuatu yang ternyata jauh lebih buruk, ya kan? Sampai disampaikan di sini ghibah ya. Ghibah ternyata awalnya itu dari berburuk sangka seperti itu. Jadi ya, nauzubillah ya. Jadi jangan sampailah, walaupun tidak mudah, tapi setidaknya kita bisa mengerem atau meminimalkan lah potensi-potensi kita menyimpulkan atau menilai sesuatu itu hanya dari sudut pandang dunia saja atau sudut pandang kita saja. Baik, husnuzon ya atau berbaik sangka adalah salah satu sifat yang sangat terpuji yang harus dimiliki kita ya sebagai umat muslim. Kita sebagai umat muslim mewajibkan ya, punya kewajiban untuk selalu berbaik sangka, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara garis besar berbaik sangka atau husnuzon itu ada 3 bagian. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, tapi secara angkuhnya, secara egoisnya kita sebagai umatnya, khususnya saya ya pernah berburuk sangka terhadap apa ya? Jalan atau ketetapan yang disampaikan, yang sudah diarahkan. Kalau boleh cerita nggak nih bapak-bapak ibu? Jadi waktu dulu lah, ya waktu masih dark age ya, zaman kegelapan. Dulu saya masih ya bujangan, belum married. Saya itu ngekos tuh bertiga. Dan teman saya itu tiga-tiganya memang hampir memiliki kebiasaan atau karakter yang berbeda. Ada yang satu pendiam banget, ada yang satu suka ngobrol banget. Ya saya ada di tengah-tengahnya. Nah, waktu itu saya kerja udah berangkat pagi, kadang pulang malam, berangkat siang, pulang malam. Jadi waktu di rumah itu ya udah hanya buat istirahat. Sekalinya libur, ya digunakan hanya untuk cuci baju. Beda kalau sekarang udah ada laundry ya. Dulu habis ya, rutinitasnya seperti itu. Sedangkan kebalikannya saya ngelihat teman saya kerja kayaknya enjoy banget, Sabtu Minggu libur, giliran libur pacaran terus, gua kapan pacarannya, kerja lagi, libur cuci baju, seperti itu terus. Dan bahkan saya kok gini amat ya hidup ya, karena memang ya waktu itu counterpart saya ya teman saya seperti itu. Dan bahkan sampai ada di momen dia udah pacaran terus, alhamdulillah ya,
dia tuh dapat pacar, ya punten ya, orang Betawi, anak bungsu, punya rumah, punya tanah. Dan pada saat itu dapat gusuran, lokasinya di Ratu Prabu 1 lah di sana di Cilandak. Akhirnya dia kerja juga belum ini ya, belum mapan. Akhirnya dapat anak orang Betawi, tanahnya luas. Ya udah seperti itu kan. Jadi udah punya rumah, langsung beli mobil. Saya mau bandingkan ke saya, kok saya gini amat ya, merit juga belum, kerja juga belum mapan, kok saya ngelihat teman saya segitu mudahnya gitu loh. Nah ya mungkin sekali lagi ya, bapak-bapak dan ibu pasti punya versinya sendiri masing-masing lah waktu zaman dulu. Ya karena memang masih muda, seringkali kita melihatnya hanya dari satu angle. Tapi ya alhamdulillah ya, Allah Maha tahu apa yang terbaik ya buat saya. Ya ternyata ya bisa jadi kalau misalnya segala suatu waktu dulu dimudahkan, ternyata itu belum tentu yang terbaik. Mungkin waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dari saya sendiri itu bagaimana menjalani hidup itu, bagaimana merintis itu, bagaimana memperjuangkan sesuatu itu, sehingga pada saat kita sudah mendapatkan hasilnya, kita akan mempertahankannya dengan baik. Seringkali kalau segala sesuatu cepat ya, meroket, cepat juga redupnya. Tapi kalau kita merintis, itu kita akan merasakan perjuangan untuk mendapatkannya itu susah. Jadi akan berat kita melepaskannya. Ya, dari saat inilah saya juga baru memahami ternyata oh iya waktu itu ya Masya Allah ya saya sampai berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sedangkan ada maksud dan tujuannya, dan saat ini juga baru saya pahami. Dan ini kewajiban kita ya sebagai orang tua, di mana kita punya anak-anak, yang mana anak-anak itu memang masih berpikirnya belum panjang, analisanya belum panjang. Seringkali mereka itu menilai dan melihat sesuatu itu apa yang mereka lihat saja, padahal belum tentu ya bapak-bapak ibu ya, apa yang dilihat itu langsung benar. Jadi dari hal ini saya ingatkan saya juga ke diri sendiri bahwa aduh saya punya anak, berarti saya harus menghimbau, mengajari anaknya agar setidaknya anak kita tidak sampai ada momen berburuk sangka kepada Allah. Setidaknya kita sudah ada pengalaman seperti itu. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Nah, maksudnya dalam hal ini setiap manusia kan punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, seringkali ya kalau ibu-ibu ya ngelihat story orang, ngelihat status orang, ya kan, udah insecure duluan seperti itu. Kenapa dia bisa punya ini? Kenapa saya enggak? Kok saya yang lainnya jago matematika ya, jago fisika, kok saya apa kebisaannya? Nah, jadi di sini ya disampaikan kenapa kita harus berbaik sangka dalam diri sendiri, karena jangan sampai karena kita ada kekurangan pasti ada kelebihan. Jadi jangan sampai melihat kekurangannya saja, jangan sampai kita membandingkan saja. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Ya, di balik kekurangan pasti ada kelebihan, ya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi jika kita ada dalam momen atau fase kenapa saya selalu gagal, kenapa saya selalu tidak bisa mencapai cita-cita kita, pasti di situ ada jalannya, ya. Jadi maksudnya adalah dengan kita tahu apa kekurangan kita, tahu apa kelebihan kita, maka kita bisa jauh lebih percaya diri lagi pada saat kita ya menjalani sesuatu hal. Lalu yang ketiga, berbaik sangka kepada sesama manusia. Nah ini nih ya, saya sendiri ya, ada momen saya sendiri sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini kepada manusia seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saya dengar podcast yang Ustadz Basalamah di saat diundang di Kasih Solusi ya, yang acaranya Dery. Jadi di situ kan Dery saat ini kan jadi ini ya, jadi kepanjangan tangan pemerintah. Lalu dia menyampaikan bertanya ke Ustadz Basalamah, Ustadz, ini saya kan saat ini ada di dalam pemerintah, ya ibaratnya sebagai influencer yang memang ada di pemerintah. Bagaimana posisi saya, sedangkan di luar sana banyak yang kontra dengan pemerintah. Ya di situ Ustadz Basalamah menyampaikan bahwa kalau kita belum tahu seperti apa dalamnya, kalau kita belum sampai melihat hasilnya seperti apa, janganlah sampai kita itu ya berburuk sangka terhadap apapun itu kebijakan pemerintah. Ya, jadi dan hal itu pun ya
Kemudian saya juga mengutip juga yang ada Ustadz Hanan Attaqi menyampaikan bahwa kita harus selalu punya 1000 alasan bagaimana kita itu harus berprasangka baik terhadap orang lain. Sampai seperti itu ibu-ibu. Jadi seringkali kan rasa berburuk sangka kita tuh jauh lebih tinggi. Lalu bagaimana mengendalikannya? Mengendalikannya yaitu kita harus ada yang namanya kita harus punya 1000 alasan pada saat melihat orang lain. Misalnya kita contoh ya, ada riwayat waktu zamannya Rasul itu ada sahabat, betul ya Pak Farhan Pak Endar ya, ada sahabat Thawah yang mana waktu itu tuh beliau pada saat sedang jayanya, pada sedang memang posisinya di atas, selalu didatangi oleh teman-temannya, selalu banyak yang berkunjung. Ada yang berkunjung memang untuk keperluan bisnis, ada yang juga pinjam uang. Pada poinnya adalah banyak orang yang datang menemuinya. Kemudian ya seperti itu ya, roda selalu berputar. Ada di momen sahabat Nabi atas nama Thawah ini ia mengalami ya kebangkrutan. Jadi bisa dibilang ya jatuh miskin. Di mana dalam momen tersebut akhirnya yang tadinya banyak temannya, banyak orang-orang lain yang datang ke rumahnya, Masya Allah ya, setelah itu tidak ada sama sekali yang datang. Sampai-sampai istrinya itu ya menyampaikan kepada Thawah, ini kemana teman-temannya, kemana kolega-koleganya, kemana kerabatnya, kok sampai nggak datang? Ya, jadi si istri itu menyampaikan seperti itu. Dan Masya Allah ya, jawabannya dari si Thawah ini, dia menyampaikan Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena Allah Maha mengetahui. Ya, jadi kebayang kalau misalnya saya saat ini yang lagi kesusahan, didatangi lagi orang untuk pinjam uang, maksudnya seperti itu. Didatangi orang untuk minta dapatkan solusi. Sedangkan saat ini aja saya sedang dalam kondisi terpuruk. Jadi Thawah ini agak beda mungkin ya dengan kebanyakan kita sebagai manusia. Di saat kita sedang down, mungkin kita tuh udah langsung untuk menyimpulkan, wah ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Tapi beliau di saat mengalami kesusahan ditinggalkan ya tanda kutip ya oleh orang-orang dikenalnya. Tapi di situ dia menyimpulkan bahwa ya Alhamdulillah saya saat ini sering nggak didatengin sehingga saya bisa fokus untuk memperbaiki segala sesuatunya. Ya, jadi sampai seperti itu harus kita banyak beribu-ribu alasan untuk selalu berprasangka baik. Ya, di zaman Rasul juga kan ada Khalid bin Walid ya, Pak Endar ya. Dimana kan beliau itu sebelumnya ya musuh, ya memerangi Islam juga. Ya, di situ memang kita dituntut untuk bagaimana berbaik sangka terhadap orang lain. Malah ini contoh ya, Khalid bin Walid waktu itu orangnya sangat perkasa, dia ini memerangi Islam. Ya, dia sampai ingin ya berperang juga dengan Nabi ya. Pastinya kalau berperang dengan Nabi musuhnya pasti ingin membunuh Nabi. Seperti itu. Dia ada di posisi seperti itu. Tapi ya dengan kita selalu berbaik sangka, kita tidak pernah tahu ya Allah Subhanahu wa taala punya alasan hikmah seperti apa. Dan alhamdulillahnya dapat hidayah yang mana Khalid bin Walid itu yang tadinya musuh Islam akhirnya masuk Islam dan menjadi salah satu kafilah atau gubernur ya yang memang cukup disegani dan membawa nama baik Islam pada zaman Rasul. Seperti itu kalau misalnya kita selalu berbaik sangka. Kemudian ada juga pernah saya dengar bagaimana sih kita supaya selalu berbaik sangka sama orang lain. Yang tadi ya, kita harus selalu cari alasan bagaimana kita berbaik sangka terhadap orang lain. Lalu ada juga kita membandingkan. Nah, membandingkan itu maksudnya seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini juga sama dari cerita waktu zamannya Rasul ya. Mungkin saya menyampaikan nggak terlalu detail. Jadi waktu dulu kan sempat heboh ya waktu zamannya Rasul itu tentang Aisyah yang viral dia selingkuh seperti itu. Dan sampai ada sahabat Nabi itu sampai hampir ada yang meyakini bahwa itu benar selingkuh. Akhirnya dia cerita tuh kepada istrinya, oh iya ya Aisyah ya nggak percaya gitu, kok sampai selingkuh seperti itu di suaminya. Alhamdulillah dia menceritakan itu kepada istrinya dan istrinya juga sosok istri yang solehah. Lalu si istrinya menyampaikan seperti ini, jangan sampai seperti itu. Jadi dikasih pertanyaan balik, kamu percaya nggak ya kalau saya selingkuh? Ya enggak lah, orang kamu istri yang solehah,
kamu istri yang setia. Oh gitu. Terus si istrinya balik lagi bertanya ke suaminya, kalau kamu selingkuh nggak ya? Ya enggak lah, orang saya sangat mencintai kamu. Nah akhirnya itu dijadikan sebagai pembandingan. Apalagi sosok Aisyah yang secara keimanan, secara kesolehan itu jauh lebih dibandingkan kita. Kita nggak ada apa-apanya gitu. Nah dari situlah akhirnya setelah dibandingkan, oh iya ya, saya aja yang ibaratnya secara keimanan masih rendah aja yakin nggak sampai berniat selingkuh, apalagi ini Aisyah ya, sosok yang mulia, yang secara kesolehan juga solehan lebih tinggi, kenapa saya mencurigainya? Nah jadi ini juga ya bapak-bapak ibu-ibu bisa menjadi tips supaya kita tuh bagaimana menghindari yang namanya pikiran buruk-buruk sangka ya. Yaitu tadi ya, kita selalu punya alasan, 1000 alasan untuk selalu menyangka orang ini baik, walaupun orang ini bisa jadi nggak baik. Tapi kan kita harus berbaik sangka dalam artian bisa jadi dia itu kenapa memerangi Islam atau tidak baik ke kita itu pasti ada alasannya. Mungkin setelah kita memberikan dakwah, menjelaskan yang sejelas-jelasnya, akhirnya dia memahami, oh ternyata selama ini dia itu bernegatif kepada kita itu karena ada sesuatu yang tidak benar, ada kesalahpahaman. Setelah kita berikan pemahaman, akhirnya dia pun memahami. Nah, jadi alasan kenapa kita harus selalu mencari 1000 alasan untuk berbaik sangka terhadap orang tuh tujuannya seperti itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, dan berbaik sangka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri ya di sini terbagi dalam menjadi 4 bentuk. Berbaik sangka dalam kata ketaatan ya. Kita sebagai muslim wajib dan utama itu harus taat, harus patuh terhadap ketetapan Allah. Karena memang ya Allah sudah menentukan, Allah sudah mengetahui apa yang terbaik buat dunia dan akhirat. Jadi sudah mutlak bagi kita untuk apapun situasi kondisinya bahwa kita harus taat terhadap segala ketetapan Allah. Karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kemudian mengenai berbaik sangka dalam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sendiri pastinya ya, terlepas ada muslim, non muslim, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan nikmat-nikmatnya. Dan dari situlah, dari nikmat-nikmat itu kita harus mensyukuri. Ya, seringkali kalau kita, wah kok saya lagi nggak ada duit sama sekali ya, lagi banyak masalah. Padahal kita diberikan nikmat kesehatan, seringkali kita terlupa. Kadang kita tuh nikmat itu menilainya dalam bentuk materi, dalam bentuk harta, dalam bentuk uang. Tanpa kita sadari kesehatan itu salah satu nikmat yang utama. Dengan kita sehat, alhamdulillah kita bisa beraktivitas dan di situ pun kita bisa mendapatkan rezeki. Ya, jadi hal-hal kecil seperti ini seringkali kalau kita udah negatif thinking, pemikirannya itu udah teralihkan lah. Ya disitulah ya setan itu masuk tuh di situ, masuk ke peredaran darah manusia tuh ya seperti itu. Ada momen tiba-tiba membisiki kita ya bahwa wah kamu ini selama ini memang kurang beruntung ya, buktinya kamu nggak pernah dapat ini, nggak pernah dapat itu. Nah jadi hal-hal itulah yang harus kita bentengi, bahwa nikmat itu nggak hanya sebatas materi, nikmat itu banyak yang sekali kita dapatkan, salah satu nikmat sehat seperti itu. Lalu yang ketiga, berbaik sangka dalam menghadapi setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari poin yang ketiga ini adalah pastinya Allah itu sudah mengetahui sejauh mana batas kemampuan dari umatnya. Insya Allah pastinya setiap kali ujian yang diberikan kepada kita, pastinya itu sesuai dengan yang kita ketahui, yang kita miliki, yang kita ya pahami. Seperti tidak mungkin sebuah ujian itu melebihi dari batas kekuatan kita. Dan pastinya dalam setiap ujian itu adalah satu momen untuk Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas kita, apakah dari kualitas hidup kita, kualitas keimanan. Jadi pasti ya, setiap dibalik ujian itu ada hikmah yang didapat. Ya saya selalu ingat ya ucapan dari Ustadz Farhan, orang bijaksana itu adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari suatu kejadian seperti itu. Dan kalau sekarang kan lagi ngetren banget nih, kalau kita di belakang mobil ada tulisan innamal yusri yusra seperti itu. Ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, stiker seperti itu banyak, karena itu memang untuk memotivasi. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Ya itu ya. Jadi setiap ujian itu pasti ada jalan. Kita aja ya Pak Farhan ya udah sampai
dokter berarti untuk mendapatkan gelar itu kan ada proses ujian ya Pak. Nggak mungkin tiba-tiba ada langsung dapat predikat sesuatu yang tanpa diuji. Yang hasilnya gimana ya kalau kita nggak pernah ujian lalu mendapatkan predikat sesuatu? Ya pasti ya itu suatu kebohongan. Jadi setiap kali kita naik level, meningkat kualitas kita pasti ada ujiannya. Dan yang keempat, lawan dari berbaik sangka adalah husnuzon atau berburuk sangka. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman ya, jika tidak salah, Allah itu tergantung apa prasangka kita terhadapnya. Kalau kita berprasangka negatif kepada Allah, begitupun sebaliknya. Jadi disinilah kita selalu berprasangka baik, apapun situasi kondisinya. Rasulullah SAW sangat mencegah perbuatan prasangka yang buruk dengan sabdanya, sekali-kali janganlah kamu berburuk sangka, karena sungguh berburuk sangka adalah perkataan yang paling bohong. Dan janganlah kamu mengintai-intai, dan janganlah kamu merisik-merisik, dan janganlah kamu bergandingan, dan janganlah kamu berdengki-dengkian, dan janganlah banyak sekali ya, janganlah kamu berbenci dengan, dan janganlah kamu berbelakang-belakangan, dan jadilah kamu seluruh hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Di sini Nabi Muhammad sudah mengingatkan kita untuk jangan sampai berburuk sangka, jangan sampai berisik-risik, jangan sampai ya membelakang-belakangi, jangan sampai kita berdengki, karena ya di situ ya akan jadi pintu masuk ke hal yang lebih tidak baik di ujung. Nah, jadi ini udah slide terakhir. Adapun apa sih manfaat berbaik sangka? Saya ambil konteksnya ini dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam skup kecil ya, di lingkungan Villa Gading Permata. Ternyata dengan berbaik sangka itu dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bisa implementasikan, bisa banyak mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan. Terus terang jujur, ini bukan curhat atau apa ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Tahun ini saya menghandle itu banyak sekali konflik antar warga di Villa Gading itu, asal muasalnya itu karena itu tadi berburuk sangka. Ya tadi kan berburuk sangka kan kita menilai sesuatu hanya dari satu angle. Kita memutuskan sesuatu hanya dari sisi kita. Banyak sekali konflik-konflik antar warga itu yang memang sebabnya itu karena berburuk sangka, akhirnya berputar seperti bola salju, akhirnya sampai membesar. Bahkan sampai ada warga Villa Gading itu sampai ngomong ya, saya lebih baik pindah, saat ini rumah saya sedang dijual, kalau udah laku saya bakal pindah dari Villa Gading. Sampai seperti itu ya Bapak Ibu-ibu ya, karena ya itu tadi diawali oleh berburuk sangka itu, Masya Allah ya. Nah jadi dengan kita bisa berbaik sangka, maka akan terjalin hubungan yang harmonis. Ya kita bisa memahami orang lain, oh dia sedang ada kesulitan, sedang ada kesusahan, ya. Oh dia orangnya juga supel. Selalu kita berbaik sangka terhadap seseorang, maka otomatis ya hubungan itu akan berjalan dengan harmonis. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita udah jelek aja kepada orang, udah negatif aja ke orang, sudah dijamin ya kan, kita sama tetangga aja bisa jadi seperti orang yang paling jauh-jauhan. Karena kenapa? Itu tadi didasari adanya hubungan yang gak harmonis. Lalu yang kedua ya, mencegah konflik dan perpecahan. Itu tadi ya, berburuk sangka itu adalah dasar timbul konflik-konflik kecil, timbul perpecahan. Seperti yang tadi disampaikan tadi ya, ada sampai warga Villa Gading sampai menulis di rumahnya akan dijual karena dia ngerasa toksik katanya tinggal di Villa Gading itu, mau pindah. Kalau udah kejual gue bakal pindah, seperti itu. Karena kenapa? Konflik. Ya, konfliknya itu apa? Ya itu tadi, ada komunikasi yang nggak berjalan dengan baik. Akhirnya si A menyimpulkan B, si C, si B menyimpulkannya A. Padahal kalau tabayun, kalau kita ngomong langsung, insya Allah ya pasti ada jalan tengahnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan kita berbaik sangka akan meningkatkan kualitas diri. Maksudnya dalam meningkatkan kualitas diri adalah selalu kita positive thinking, maka kita melihat sesuatu itu bisa lebih jernih. Dengan kejernihan kita melihat sesuatu, ya insya Allah ya orang menilai kita juga akan terlihat berbeda. Kalau kita gerasak gerusuk, negatif terus, pasti ya perilaku kita juga akan sama seperti apa yang kita pikirkan. Tapi insya Allah kalau kita selalu berbaik sangka, akan terlihat dari ucapan, dari perbuatan, dan itu menjadi kualitas yang tanpa kita sadari dilihat oleh orang lain. Kemudian yang keempat, dengan berbaik sangka itu kita bisa menumbuhkan rasa empati. Maksudnya empati ini ya Bapak Ibu,
kita bisa mengenal, oh ternyata dia ini kenapa suka pulang malam itu karena dia kerjanya lembur, ya kan. Banyak biaya yang harus dipenuhi, akhirnya dia berangkat pagi pulang malam. Hal-hal itu kita bisa dapatkan kalau kita selalu berbaik sangka, sehingga kita bisa memahami, oh iya ya, jadi dia udah pulangnya malam capek. Dengan kita memahami dia, berarti kita pun bisa setiap aktivitas di sekitar rumah dia, kita jangan sampai membuat dia berisik. Disitulah timbul rasa empati. Kemudian yang terakhir, mendatangkan ketentraman hati. Ya pastinya ya, dengan kita selalu bersikap baik, berprasangka baik, hati kita itu udah nggak capek. Karena kalau misalnya udah sujon terus, udah pasti capek. Ngelihat tetangga udah beli motor baru, motornya PCX warna merah, ya. Motornya PCX warna putih, ya Pak Arifin ya, ditaruh di depan rumah. Itu kalau orang negatif thinking Pak Arifin, melihat motor Pak Arifin itu bawaannya udah negatif aja seperti itu. Ya seperti itulah kalau orang-orang memang selalu berburuk sangka. Jadi hatinya itu nggak tentram. Wah, dia udah punya mobil baru, gue udah punya mobil tapi mobilnya lebih baru lagi dia. Apa aja selalu dikomentarin. Karena memang itu tadi ya, dasarnya karena kita ada rasa berburuk sangka. Ya, jadi kesimpulannya adalah, penutupnya adalah berprasangka baik adalah satu sikap mulia. Jadi berprasangka baik itu salah satu yang namanya mental sehat. Jadi kalau kita ingin sehat secara fisik kita olahraga, kalau kita ingin sehat secara pikiran, caranya itu ya harus berbaik sangka, karena itu mental sehat untuk pikiran kita. Dengan berprasangka baik kita dapat membangun hubungan yang harmonis, bisa mencegah konflik dan bisa meningkatkan kualitas diri. Ya, dengan kita berusaha untuk selalu berprasangka baik dalam kehidupan kita, kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan selalu positif. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam sikap tindakan yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Kurang lebih itu bapak-bapak dan ibu-ibu saya sampaikan terkait berbaik sangka, masih jauh dari kata sempurna. Jadi sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya apabila dari penyampaian kurang tepat, banyak salah atau tidak tersusun. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.